Halo, Assalamualaikum. Tahun ini Vivo merilis dua varian buat V21. Bukan Pro dan reguler, tapi 5G dan juga 4G. V-Series ini adalah seri andalannya Vivo di Indonesia, sekaligus mungkin seri yang paling tidak konsisten. Tonton terus videonya sampai habis biar tahu apa maksud saya. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Vivo V21 5G hadir dengan lini prosesor 5G dari MediaTek, termasuk salah satu yang paling powerful karena ketika smartphone lain menggunakan Dimensity seri 7, Vivo V21 5G ini hadir dengan Dimensity 800U. Skor Antutu Benchmark versi 9.0.8 mencapai 359 ribuan, dan proses pengujian hanya membuat suhu naik 1,8 derajat Celcius serta menghabiskan baterai hanya sekitar 3% saja. Iya, untuk performa dan konsumsi daya, Dimensity ini memang menjanjikan. Pada kesempatan pengujian pertama, butuh 3 hari agar baterainya turun dari 100 ke 15%. Penggunaan memang ringan saja buat WhatsApp, tes kamera sedikit, dan juga sosmed. Sehingga memang screen on time selama 3 hari itu total hanya 5 jam saja. Tapi ini baik mengingat baterai dari Vivo V21 5G ini hanya 4000 mAh saja. Iya, hanya 4000 karena sekarang banyak smartphone Android berbaterai 5000 mAh ke atas. Namun Vivo lebih memilih bodi yang slim untuk V21 5G ini. Di pengujian kedua, penggunaan lebih intens tapi masih tergolong casual, didominasi oleh pemakaian untuk bersosmed ria. Setelah 33 jam, baterainya tersisa 20%. Ini tanpa wifi loh ya, dan dengan screen on time 5 jam kurang 5 menit. Performanya juga untuk pemakaian sehari-hari mah terbilang gegas ya, dengan Vantage OS yang makin nyaman sejak digunakan di Vivo X50 lalu. Ya, sudah tampil lebih stok membuat pemakaian smartphone ini makin nyaman, meski saya masih mencatat ada beberapa perbaikan yang dibutuhkan. Semisal, kita tak bisa swipe horizontal pada sisi bawah layar untuk berpindah antar aplikasi. Semoga Vivo mau step up terus ya masalah UI atau UX ini, mengingat kabar Origin OS terus menguap. Oh iya, ada satu hal lagi yang dikorbankan Vivo kali ini, dan lagi-lagi ini demi bodi yang tipis banget tadi itu. Akibatnya, kita harus merelakan kehilangan jack audio 3,5 mm. Walau Vivo memberikan juga adapter ke USB Type-C di dalam box penjualannya. Memang sih, jadinya V21 5G ini tipis banget dan kelihatannya kece ya. Termasuk dengan flat frame ala iPhone 12-nya. Trade-off-nya sih jelas, keergonomisannya berkurang, dan kalau pakai case bawaan, cakepnya rada turun. Saya sudah cek di marketplace, beberapa tipe case sudah tersedia buat Vivo V21 5G ini. Namun memang belum ada dari top brand semacam Spigen, Ringke, atau bahkan Nilkin. Back cover V-seriesnya Vivo memang selalu kece ya, seperti ini. Meski saya inginnya tadinya tuh warnanya yang dust blue ya, yang lebih kalem. Namun Sunset Dazzle ini punya coating yang lebih baik dan permainan warnanya juga menarik. Seperti biasa, berbalik ke sisi depan, kecenya memang sedikit berkurang. Alasannya, tak lain dan tak bukan adalah notch kameranya. Ini cerita lama ya, tapi sebagian orang lebih suka punch hole yang kekinian, meski bukan tanpa sebab Vivo memilih bertahan dengan notch ini. Kalau di V20 lalu, kameranya bisa autofocus di depan ini, nah sekarang lebih mantap lagi, lebih keren lagi, ada OIS di sisi depannya ini. Dan dengan resolusi yang tetap besar, 44 megapiksel, mungkin kombinasi ini masih susah dihadirkan dalam bentuk punch hole ya. Overall, kameranya seperti biasa menghasilkan image yang vivid dan tajam, meski ada sedikit anomali yang saya rasakan. Hasil foto indoor selalu terasa lebih datar ya warnanya, dengan detail yang turun cukup banyak. Masalahnya, indoornya pun sebetulnya cahayanya cukup nih, dan dengan kamera smartphone lain masih bisa bagus hasilnya. Tapi entah kenapa di Vivo V21 5G ini rasanya turun banyak kualitasnya. Apa mungkin ISP-nya MediaTek Dimensity ini adalah pangkal masalahnya? Saya ingat di smartphone lain yang pakai Dimensity 700 dan 720, masalah ini juga muncul. Dan di Vivo V20 yang pakai Snapdragon 720G lalu, saya tak menemukan kendala seperti ini. Jadi sebetulnya kalau mau memastikan apakah dari ISP atau bukan, kita perlu coba V21 4G ya, yang memakai Snapdragon 720G juga. Cuma sayangnya malas beli nih. Kalau di outdoor, malah performa kameranya kece banget.
Kalau HP lain dikasih cahaya terik seperti ini kan suka jadi aneh tuh warnanya. Nah, hasil foto kamera utama V21 5G ini malah jadi stand out banget. Tinggal jepret-jepret aja rasanya bagus terus. Sayang memang UI kameranya masih sama kayak V20 lalu. Buat pindah lensa minimal harus tap 2 kali di layar, padahal di Vivo X60 Pro kemarin sudah bagus tuh UI-nya. Walau sebetulnya AI-nya sangat-sangat membantu ya, memberi saran mode yang sesuai untuk scene yang akan dibidik, jadi tinggal tap 1 kali juga sih kalau AI-nya bekerja. Nah, 2 kamera lain di belakang adalah super wide angle dan juga macro lens. Kali ini harus diakui kualitasnya terpaut cukup jauh dari kamera utamanya. Sementara perekaman videonya stabil banget berkat hadirnya OIS depan belakang. Ada mode ultra stable juga biar makin smooth nih. Ya, jadi OIS-nya ganda ya, depan dan belakang, dan di kamera depan pun ada mode steady face. 2 jempol sih buat kamera depannya mah. Sudah resolusinya tinggi, ada OIS-nya juga, metering dan autofocusnya juga berjalan baik, sehingga detail wajah tertangkap dengan sangat tajam. Jangan lupa saja matikan beautification-nya kalau tak ingin hasilnya menipu orang lain. Dan night mode juga hadir depan belakang, hanya kalau sudah ekstrim gelapnya, hasil night mode kamera depan malah bikin serem seperti ini. Dan ini dia hasil kamera lengkapnya, silakan disimak. Rekam di Full HD 30 fps, masih nomor normal. Warnanya bagus ya. Audionya dicek. Mode ultra stable. Lebih rapi lagi stabilisasinya. Kita jalan rada cepet, lalu belok tiba-tiba. Kalau ini perekaman video dengan kamera depan. Nah, Vivo V21 5G ini punya OIS, tapi nanti kita bisa aktifkan juga mode ultra stable ya buat kamera depan ini. Dan walaupun kondisi terik, kayaknya Vivo ini emang karakternya malah kalau dikasih cahaya lebih malah makin keren hasilnya ya. Stabilisasi bagus sambil jalan. Di sini kita coba mode ultra stable-nya di kamera depan. Namanya steady face kalau di kamera depan, dan ada OIS-nya nih kamera depan. Keren ya. Ya buat yang butuh sih membantu banget.
Buat yang nggak pernah selfie mungkin dipertanyakan juga. Banyak orang yang lebih memilih pakai kamera depan punch hole dibanding do drop notch seperti ini. Tapi do drop notch Vivo dari V20 itu ada maksudnya. Yang V20 autofocus, V21 5G ini ada OIS kamera depan. Stabil nggak? Stabil. Gimana nggak stabil? Vivo V21 5G masih mengusung mono speaker. Outputnya tidak terlalu lantang, cukupan saja, namun punya depth yang cukup baik juga, detail oke, tidak cempreng dan enjoyable seperti ini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Fly away. It's the first time of today. Untuk gaming, Dimensity 800 sih bisa banget ya diandalkan. Saya main PUBG Mobile bisa nyaman dan enjoy menikmati gameplay yang smooth dengan suhu yang tetap terjaga. Settingan grafisnya mentok di HD High atau Balance Ultra sama seperti Dimensity 700 dan juga 720. Jadi, Vivo V21 5G ini sebetulnya aman dan nyaman ya dipakai, baterainya awet meskipun memang tidak terlalu besar. Layar AMOLED-nya nyaman dipandang dan fingerprint scanner di layarnya juga responsif serta akurat. Performa secara keseluruhan gegas dan handal, kamera depannya bagus dan saya rasa masih susah disaingi oleh brand lain ya. Hanya kamera belakangnya memang punya inkonsistensi yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah ini ketidakkonsistenan yang saya sebutkan di awal? Ternyata bukan. Saya menyoroti V-seriesnya Vivo yang kayak gonta-ganti formula terus. Kadang masuk seri V yang Pro, kadang varian reguler saja, kadang harganya 5 jutaan tebal, kadang 4 jutaan, bahkan juga pernah 3.999.000 rupiah. Positioningnya jadi membingungkan, walau nilai jual utamanya selalu memang di kameranya. Dan tahun ini, beberapa bulan setelah Vivo V21 5G ini rilis, Vivo kemudian meluncurkan Vivo V21 4G. Padahal sebelumnya mereka baru merefresh V20 dengan varian V20 2021 dengan prosesor yang berbeda. Ada apa Vivo? Ada yang bisa jawab? Oke, ulasannya akan selesai di sini. Sebagai informasi, harga dari Vivo V21 5G resmi ini adalah Rp5.799.000. Itu untuk yang varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Tapi kalau kamu mau cari yang harganya di bawah 5 juta, ada ya linknya di deskripsi video ini, sudah saya carikan. Mungkin akan ada hal yang kurang, kayak misalkan buku garansinya sudah disobek, atau kemasannya repackaging karena memang buat bonus seller dan biar nggak ketahuan seller mana yang jual di bawah harga resminya. Oke, jangan lupa bersyukur. Dari kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.